ibadah sekolah minggu online. Semoga kalian sehat-sehat aja di rumah. Sebentar lagi kita akan memulaikan ibadah. Masya akan memimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan beribadah. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Berkati kami yang ada di rumah agar bisa mengerti dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jumpa lagi dalam program kita Mengenal Alkitab. Sesuai dengan namanya, dalam program ini adik-adik akan mendapatkan banyak informasi tentang Alkitab kita. Kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang tema utama dalam 5 kitab Taurat. Adik-adik masih ingat kan apa saja 5 kitab Taurat? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. 5 kitab Taurat membicarakan mengenai Allah sedang menggenapi janjinya kepada nenek moyang bangsa Israel. Pertama kali janji ini dinyatakan kepada Bapa Abraham. Dalam kitab Kejadian 12 ayat 1 dan 2 berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Allah berjanji akan memberikan keturunan kepada Abraham dan Sarah istrinya. Mereka menanti selama 25 tahun, kemudian janji tersebut digenapi. Lahirlah Ishak bagi Abraham dan Sarah. Keturunan Ishak berkembang menjadi bangsa yang pada awalnya belum menjadi bangsa yang besar, tetapi kemudian keturunannya menjadi bangsa yang sangat besar, sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Kemudian dalam kitab Keluaran dan Imamat ditekankan hubungan yang istimewa antara keturunan Abraham, yaitu bangsa Israel dengan Allah. Allah menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir dan membuat bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka. Kemudian dalam kitab Bilangan dan Ulangan ditekankan janji akan adanya tempat tinggal, yaitu tanah. Bangsa Israel menempuh perjalanan menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Mereka dibimbing oleh Musa dan kemudian oleh Yosua untuk menempati tanah Kanaan. Jadi, kelima kitab Taurat ini bertemakan janji Allah yang sedang Ia genapi terhadap bangsa Israel. Janji ini mengandung 3 unsur. Yang pertama, tanah, yaitu negeri tempat tinggal. Yang kedua, keturunan, agar mereka menjadi bangsa yang besar. Dan yang ketiga, berkat, hubungan yang istimewa dengan Allah. Shalom anak-anak semua. Apa kabar kalian? Tante percaya kalian pasti selalu semangat. Kalian sehat dan dalam perlindungan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saat siang hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan dengan judul Aku Dikasihi Tuhan. Anak-anak tahu apa artinya dikasihi? Siapa yang tahu? Aku dikasihi. Dikasihi itu artinya aku dicintai Tuhan. Aku diperhatikan Tuhan. Terus apa? Aku dipelihara Tuhan. Anak-anak merasa dipelihara oleh Tuhan. Bukti dipelihara Tuhan itu apa? Yaitu anak-anak masih boleh ada dalam keadaan tubuh yang sehat, dengan hati yang gembira, dengan keluarga. Nah, itu bukti pemeliharaan dari Tuhan. Siang ini kita akan belajar tentang Daud. Daud adalah contoh salah satu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana Daud merasa dikasihi Tuhan? Kita akan belajar. Anak-anak sudah siap Alkitabnya? Kita akan buka di dalam 1 Samuel. Anak-anak bacanya nanti aja karena ayatnya panjang. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-1 sampai 58. Itu adalah cerita tentang Daud. Bagaimana Daud dikasihi oleh Tuhan.
Siapa Daud itu? Anak-anak tahu enggak siapa Daud itu? Daud adalah anak dari Bapak Isai. Bapak Isai itu mempunyai 8 anak laki-laki. Daud adalah anak bungsu, dia anak yang ke-8. Dari anak-anak Bapak Isai itu, Daud adalah anak yang paling bungsu dan postur tubuhnya paling kecil. Sementara kakak-kakaknya Daud tinggi besar, badannya perkasa, dia kekar. Makanya apa? Makanya dari kakak-kakaknya itu hanya Daud yang tidak ikut di peperangan karena badannya yang kecil. Akhirnya sama Bapak Isai, Daud dapat tugas untuk menggembalakan domba Bapak Isai. Padahal apa? Padahal Bapak Isai cuma punya 2 atau 3 ekor domba. Kan sedikit ya? Tapi apa? Tapi Daud itu dengan setia, dia taat kepada Bapak Isai. Meskipun cuma 3 ekor, dia tetap taat, dia tetap memelihara, dia menjaga domba-domba itu. Bagaimana cara menjaganya? Bila ada serangan dari binatang buas, seperti beruang atau harimau, Daud meskipun kecil, tapi dia bisa membunuh, dia bisa membuat singa itu mati, dirobek mulutnya. Sehingga apa? Sehingga domba yang dikasih oleh Daud itu masih tetap hidup dan selamat. Nah, pada suatu hari Tuhan itu mengutus Nabi Samuel untuk mencari raja yang kedua menggantikan siapa? Menggantikan Raja Saul. Karena Tuhan yang mengutus Nabi Samuel, tibalah Nabi Samuel itu di kota yang bernama Bethlehem. Tuhan memberi petunjuk, di sana nanti kamu akan menemukan seorang untuk menggantikan Raja Saul. Raja Saul kenapa diganti? Karena Saul sudah tidak taat kepada Tuhan. Karena Saul sudah tidak menurut lagi kepada perintah Tuhan. Makanya Tuhan mencari penggantinya. Sampai Nabi Samuel di kota Bethlehem, dia pergi ke suatu tempat dan dia menemui Bapak Isai. Nah, kenapa langsung menemui Bapak Isai? Karena Tuhan sendiri yang menunjukkan. Akhirnya apa? Akhirnya sesampainya di Bapak Isai, Nabi Samuel bertanya kepada Bapak Isai, "Di manakah anak-anakmu?" Akhirnya apa? Akhirnya Bapak Isai menunjukkan anak-anaknya kepada Nabi Samuel. Ada 7 anak Bapak Isai yang datang ke tempat itu menghadap Nabi Samuel. Datanglah mereka yang pertama. Dia datang dengan badan yang besar, dengan badan yang perkasa, tegap, tegas gini. Dia menghadap ke Nabi Samuel. Dia merasa, aku pasti diurapi. Aku pasti akan dijadikan raja pengganti Saul. Dengan percaya diri, karena dia merasa perkasa, tinggi, besar. Tapi apa yang terjadi? Nabi Samuel tidak merasa itu adalah orang yang ditunjuk oleh Tuhan. Lalu datang anak lagi yang kedua. Dia datang tinggi besar juga. Tetapi apa? Nabi Samuel juga tidak mengurapi, karena Tuhan tidak menyuruh dia untuk mengurapi itu. Datang juga yang ketiga, keempat, terus keberapa? Kelima, keenam, dan yang terakhir yang ketujuh. Dia datang anaknya Bapak Isai yang ketujuh. Ternyata apa? Dari 7 anak Bapak Isai yang besar-besar itu Nabi Samuel tidak mengurapi. Anak-anak ingat berapa jumlah anak Bapak Isai tadi? Ya, ada 8. Tapi yang baru maju ada 7 orang. Akhirnya Nabi Samuel bertanya lagi, masih adakah anakmu yang lain? Ada enggak? Iya, masih ada 1 lagi. Tapi apa yang dipikir oleh saudara-saudaranya?
oleh anak yang terakhir, yang bernama siapa tadi, yang kecil? Ya, yang bernama Daud. Tidak mungkin Daud, dia bukan pasukan perang, dia anak yang masih muda. Tapi apa kata Nabi Samuel? Panggil dia. Akhirnya Bapak Isai menyuruh saudara dari Daud ini untuk pergi menjemput Daud. Saudaranya yang bernama Eliab, dia pergi berlari. Jemputnya kemana? Anak-anak tahu kemana? Daud itu kerjanya apa tadi? Dia kan menggembalakan domba. Eliab pergi ke padang rumput. Dia mencari Daud. Di sana apa yang terjadi? Ternyata Daud lagi menyelamatkan dombanya yang akan diterkam oleh singa. Akhirnya dia pergi, dipanggil Daud, Daud, sini kamu. Kamu dipanggil oleh ayah. Akhirnya Daud apa? Daud dengan bangganya dia berkata kepada kakaknya yang bernama Eliab, Kak, aku tadi habis membunuh singa. Tapi kakaknya tidak peduli. Alah, ayo sudah kita pergi pulang. Dan akhirnya di tengah perjalanan mereka berjalan sampai di rumah. Datanglah Daud kepada Nabi Samuel. Apa yang terjadi? Nabi Samuel melihat wajah Daud, dia kemerahan, dan Tuhan menyuruh Nabi Samuel untuk mengurapi Daud. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Samuel mengurapi Daud untuk menjadi raja yang kedua menggantikan Raja Saul. Tapi itu nanti dijadikan raja setelah Raja Saul turun, baru Daud diangkat menjadi raja kedua. Tunggu saatnya. Nah, untuk selanjutnya, setelah Nabi Samuel menemukan raja pengganti Raja Saul, dia sudah pergi kembali dan keluarga Bapak Isai melakukan kegiatannya seperti semula. Apa? Dari saudara-saudara Daud, mereka pergi ke medan peperangan. Dan Daud apa? Dia tetap tugasnya menggembalakan domba. Dan dia juga punya tugas untuk mengantarkan makanan untuk kakak-kakaknya di medan perang. Nah, pada suatu hari, pada saat bangsa Israel, kakak-kakaknya itu menjadi pasukan perang bangsa Israel, berperang untuk melawan bangsa Filistin. Daud disuruh oleh ayahnya, Bapak Isai, untuk apa? Mengirim makanan ke kakak-kakaknya di medan perang. Sesampainya di medan peperangan, Daud menemui kakaknya. Dan pada waktu menemui kakaknya di kemah, itu belum perang. Tapi mereka semua siap-siap di kubunya masing-masing. Jadi ada gunung, ada lembah itu jurang, dan ada gunung. Di sini bangsa Israel, lembah, terus bangsa Filistin. Bangsa Filistin itu apa? Bangsa raksasa. Mereka lebih besar lagi daripada kakak-kakak Daud yang tinggi besar tadi. Pada waktu Daud mengirim makanan ke kakak-kakaknya, di bangsa Filistin keluarlah satu raksasa Filistin yang tinggi besar. Dia jalan dengan gagahnya, dia maju, dia baru jalan aja, bangsa Israel sudah takut. Dia pergi, dia menantang ke bangsa Israel. Siapa yang berani melawan aku? Siapa yang berani membunuh aku? Dia akan disembah, dia akan menjadi kepala. Akhirnya apa? Bangsa Israel melihat bangsa Filistin yang diwakili oleh Goliat yang paling besar, mereka sudah takut sendiri. Aduh, aku takut. Tapi apa yang terjadi? Daud, dia ada di dalam kemah waktu mengantar makanan. Dia meskipun kecil melawan Goliat yang besar, dia dengan beraninya, Aku berani melawan kau Goliat. Meskipun engkau besar, aku berani. Ditertawakan sama
pasukan yang lain. Tapi apa yang terjadi? Daud dengan beraninya minta izin ke Raja Saul untuk melawan Raja Goliat. Dia pergi menghadap Raja Saul dan Raja Saul memberi izin. Di sana kalau mau perang tidak pakai baju biasa gini. Dia harus pakai baju perang, pakai baju zirah, baju besi, pakai ketopong, kayak helm gitu, sama perisai, ada pedang. Akhirnya oleh Raja Saul, Daud diberi perlengkapan senjata perang. Dan apa yang terjadi? Karena kecilnya Daud, baju perang yang diberikan itu malah membuat dia tidak bisa bergerak. Lebih besar bajunya daripada Daudnya. Akhirnya apa? Dia lepaskan semua, dia kembalikan ke Raja Saul, aku tidak memakai baju perang, aku tetap akan maju perang. Dan dia apa? Dia berkata, aku maju berperang dengan nama Tuhan. Itu ada di dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Kita akan baca ini aja. 1 Samuel, anak-anak yang sudah bisa membaca, ayo kita baca bersama. 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Betapa hebatnya ya Daud yang kecil, dia berani menantang Goliat yang besar. Dan apa yang terjadi? Anak-anak pasti ingat ceritanya. Daud hanya dengan senjatanya ketapel, dia pergi ke sungai mengambil 5 batu sungai kecil-kecil. Akhirnya dia memakaikan ke ketapelnya. Goliat dengan badan yang besar, dengan perlengkapan senjata perang yang lengkap, dia maju, dia menyepelekan Daud yang kecil. Akhirnya apa? Daud dia mengambil batu kali, batu sungai itu dia taruh di ketapelnya, dia berdoa dan memohon kepada Tuhan, Tuhan lindungi aku, sertai aku. Dia ketapelkan, tas, apa yang terjadi? Iya, Goliat kena di dahinya dan dia akhirnya terjatuh, tersungkur dan mati. Kalau dipikir mustahil, karena Daud yang kecil, Daud yang ditertawakan oleh prajurit-prajurit yang lain, tapi dia berani mengalahkan Goliat yang besar, raksasa Goliat. Itu kenapa? Karena Tuhan menyertai Daud, Tuhan mengasihi Daud. Nah, anak-anak, siapa yang mau seperti Daud? Yang dikasihi Tuhan. Bagaimana caranya untuk dikasihi Tuhan? Apa tadi? T-A-A-T. Harus apa? Harus taat, harus setia, harus mengandalkan Tuhan saja. Biar apa? Biar meskipun dengan kondisi seperti Daud yang kecil, tapi karena Tuhan yang menyertai dia, Tuhan memberikan kemenangan. Akhirnya Daud yang kecil dielu-elukan oleh bangsa Israel. Mereka tidak menyangka kalau Daud akhirnya bisa menang di peperangan. Puji Tuhan, firman Tuhan cukup di sini. Ayo semua lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Anak-anak ikuti tante berdoa ya. Tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat siang hari ini, kami boleh belajar firman-Mu tentang Daud yang Engkau urapi, Daud yang Tuhan pilih, Daud yang Tuhan kasihi. Saya mau menjadi seperti Daud yang terus mengandalkan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memelihara kami sampai saat hari ini dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan. Kami mau setia mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa,
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus telah memberkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai